Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Asian Games kawan, cabang olahraga catur nomor standar bergu. Tim putri kita kemarin kawan di babak ke-7 berhadapan dengan tim kuat tuan rumah Cina kawan. Tim kita kalah telak, kalah 3 game dan 1 game berakhir miss. Kekalahan ini diderita oleh Iren Karisma Sukandar, Chelsea Monica Zite, dan Umi Visabilillah. Sedangkan satu partai remis dari partainya Medina Aulia Wardah. Sehingga posisi tim kita kawan sekarang turun kawan di posisi ke-8. Kemarin sempat berada di posisi ke-4. Sekarang anjlok ke posisi 8. Bahkan di bawah Vietnam ataupun Filipina ataupun Kazakhstan ataupun Mongolia kawan. Masih tersisa 2 game lagi. Apakah tim kita mampu kawan untuk mendapatkan medali? Kita tunggu saja 2 game berikutnya. Dan untuk game yang akan kita ulas tentu saja game kalah kawan. Tidak ada partai kemenangan kemarin di babak ke-7. Saya pilih permainan Iren Karisma Sukandar. Dan nanti satu lagi permainan Chelsea Monica Zite. Kali ini kawan Iren berhadapan dengan Ho Yifan. Pecatur nomor 1 dunia wanita kawan. Iren yang pegang hitam dan Ho Yifan pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E5. Mereka melanjutkan ke permainan Ruy Lopez gajah B5. Ada pion A6 Morphy Defense. Gajah mundur ke A4 seperti biasa. Ada kuda F6. Rokade menawarkan pion E4. Menawarkan permainan terbuka. Iren menolak dengan gajah E7. Atau pion B5 terlebih dahulu. Gajah mundur baru gajah E7. Bisa kalian pilih. Iren memilih gajah E7 terlebih dahulu. Dan di sini bisa dengan benteng E1 yang paling populer untuk pertahankan pion ini kawan. Memilih dengan pion D3. Pilihan nomor 2 di posisi ini. Sama tujuannya untuk backup pion E4, tapi dengan membentuk struktur rantai pion seperti ini kawan. Di sini Ho Yifan terlihat ingin bermain solid, berhati-hati melawan Iren Karisma Sukandar, menunggu saat yang tepat, menunggu kesalahan Iren kawan, baru dia dobrak permainan nanti. Jadi dia kuati dulu juga pertahanannya kawan, karena dengan struktur pion seperti ini membuat pion E4-nya stabil. Di sini pion B5, gajah mundur ke B3, pion D6. Segera keluarkan gajah terangnya, mungkin pressure kuda, diikuti kuda nanti ke petak D4, tekan kuda F3. Taktik yang sering kita temui atau sering kalian mainkan kawan. Di sini ada pion A3. Memang tak perlu khawatir dengan taktik seperti ini kawan. Coba lihat tadi ada kuda, gajah keluar untuk tekan kuda F3. Masih ada kesempatan dengan pion C3. Tapi tadi memainkan pion A3. Dia ingin tetap solid kawan rantai pionnya ini. Tidak memberikan kesempatan bermain di petak-petak terang hitam. Juga dengan pion A3, agar tidak ada gangguan nanti jika ingin mengembangkan kuda ke petak C3. Rokade terlebih dahulu Iren. Setelah kuda C3, baru Iren keluarkan gajah ke G4. Gajah E3, awasi petak D4 kawan. Jelas nanti disusul dengan kuda. Iren tetap melangkah kuda D4, menantang pertukaran dengan gajah, diladeni oleh Ho Yifan. Gajah sikat kuda D4, ambil balik oleh pion E kawan. Dan Ho Yifan di sini kehilangan satu gajahnya. Iren masih bisa bermain dengan sepasang gajahnya. Iren mempunyai pion yang sangat mengganggu di area ini kawan. Dan kuda ini ke pusat. Ingin mendapatkan gajah hitam. Nanti akan terjadi keseimbangan di atas papan. Di mana masih ada gajah terang dengan dukungan kuda dan dukungan menteri plus sepasang benteng. Dan di sini memilih kuda mundur ke petak D7 Iren. Pilihan terbaik versi engine kawan. Kalau kalian menantang pertukaran di sini kawan, diambil balik oleh gajah. Gajah serang benteng, sulit untuk bermain dengan pion C6 di sini, artinya mengorbankan pion. Salah satu rekomendasi juga dari Stockfish kalau kalian ingin korbankan pion demi membuka lajur C. Tapi geser benteng ke B8 juga logis untuk dimainkan kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini Iren memilih kuda manuver ke petak D7, ingin menempati outpost petak E5 nanti kawan. Coba tekan kuda yang ada di petak F3. Dan di sini pion H3 atau sikat gajah gelap ini merupakan 2 pilihan yang ditawarkan oleh Stockfish. Memilih dengan pion H3 terlebih dahulu. Dan Iren langsung menukarkan gajah terangnya sikat kuda F3. Kita dapati sekarang permainan kawan dengan gajah terang versus gajah gelap dengan dukungan kuda menteri plus 2 benteng. Gajah dipertahankan mundur ke G5. Menteri bergeser ke G3. Gajah ke H4 serang menteri kawan. Menteri bergerak ke petak G4. Ada pion C6 usir kuda. Kuda lari ke F4. Dan di sini raja bergeser ke H8. Pion A4 lanjut Ho Yifan. Kemudian ada pion B4 tantangan ditolak untuk mendapatkan ruang kawan. Disusul dengan pion A5-nya dan kuda E2 untuk menekan pion yang di sini. Ataupun juga persiapan bagi pionnya didorong maju kawan.
kuda ke E5 serang menteri terlebih dahulu sebelum backup pionnya mungkin dengan pion C5 nanti. Menteri bergeser ke F4, kuda G6 serang menteri lagi kawan, dan juga untuk perkuat posisi gajah agar menteri tidak lama-lama terkoneksi dengan gajah, bisa leluasa bergerak ke petak gelap, ke petak terang kawan. Menteri ke F5. Dan di sini kawan, gajah mundur ke petak F6 untuk menjaga pion yang terkuat, memilih dengan langkah menteri bergerak ke B6 untuk jaga pion di sini. Dan dibalas Ivan dengan langkah pion G3. Gajah mundur ke D8, giliran pion H4 ingin dorong lagi kawan. Raja siap bergerak nanti pada area terang mungkin, benteng bergeser ke lajur H, dukungan bagi pion hanya, tak perlu khawatir pada area-area terang kawan, karena hitam juga tidak mempunyai gajah terang, mempunyai gajah gelap saja. Dan Iren melangkah kuda E7, serang menteri, menteri ke H5, gajah C7, reposisi untuk mendapatkan diagonal yang lebih kuat lagi, dan koneksikan dua benteng, berikan jalan bagi benteng A untuk digeser ke pusat mungkin, dan benteng F akan tetap digunakan untuk dukungan pion F-nya nanti bertarung kawan. Dan nanti pion D5 mungkin dibuka untuk membuka akses gajah, blokade diagonal terang kawan, agar gajah tidak mempunyai petak terang yang terbuka. Benteng A E1 lanjut Hoivan, benteng A E8. Langkah ini tidak terlalu disukai Stockfish ternyata, kuda G8 yang terkuat. Kemudian raja naik ke petak G2 lanjut Hoivan, dan di sini kawan kuda ke petak G8 masih pilihan yang kuat kawan, atau pion A5. Membeli dengan pion D5 ternyata tidak sesuai harapan admin juga kawan. Saya kira tadi pion D5 ini salah satu opsi yang bagus untuk dimainkan untuk buka diagonal gelap, blokade diagonal terang kawan. Sepertinya pengorbanan pion cuma-cuma kawan, tapi tidak. Di sini pion E pukul pion D5 lanjut Hoivan diambil balik menggunakan kuda oleh Iren agar pion tidak bertumpuk kawan, dan juga agar satu pion tidak jatuh. Karena jika disikat oleh gajah, tidak langsung diambil menggunakan pion kawan, benteng diangkat terlebih dahulu dan pion tidak jatuh. Itulah maksud Iren ambil balik menggunakan kuda. Beda lagi menggunakan pion kawan kalau ambil balik pion ini tadi. Tapi saran dari Stockfish yang terkuat dengan pion kawan, walaupun terlihat pion ini bertumpuk ataupun pion bisa jatuh, kalian tidak bisa angkat benteng di sini kawan, tapi sikat terlebih dahulu tak ada masalah, ambil balik oleh menteri. Nah, benteng kalian akan cepat untuk bisa ditumpuk di double di lajur E. Menteri bergeser ke F3 mungkin, tumpuk saja benteng di lajur E. Inilah saran dari Stockfish kawan, dengan ambil balik menggunakan pion C kawan. Ambil balik menggunakan pion C. Iren memilih ambil balik langsung dengan kuda, berharap tidak jatuh, pionnya juga tidak bertumpuk kawan. Kemudian ada kuda F1 menantang pertukaran. Benteng bergeser ke D8, langkah cantik untuk pertahankan lajur D-nya di sini, perkuat posisi kuda D5. Ada kuda F3, kuda F6 serang menteri, menteri ke F5, gajah D6 di sini lanjut Iren kawan. Benteng E2 siap ditumpuk. Kemudian ada pion C5, perkuat rantai pionnya di sini, menteri siap reposisi. Benteng Fe1 ditumpuk, sekarang putih sangat kuat di lajur E kawan. Menteri bergerak ke C6 untuk pin kuda di sini. Raja mundur G1. Di sini menteri C8 menantang pertukaran, diladeni oleh Hoivan. Baku hantam menteri di petak C8 ambil balik oleh benteng. Kemudian kuda E5 kawan, menantang pertukaran atau sedang mengincar petak F7. Kalau kalian backup dengan benteng ini naik kawan, untuk pertahankan pion yang di sini, kuda akan ke petak C4 kawan. Dan gajah tidak mempunyai area tempat melarikan diri lagi. Kalaupun di sini kalian backup dengan benteng C6, tetap sikat, ambil balik. Nah, di sini benteng bisa meluncur kawan ke peta E7. Kalau sudah menempati baris ke-7, tentu sudah merepotkan posisi benteng lawan. Memilih langsung sikat Iren, ambil balik oleh benteng. Kuda G4 serang benteng, benteng E7 sudah menusuk ke baris ke-7 kawan. Pion G6 berikan ruang, melepaskan pion F-nya. Memang sengaja Iren melepaskan pion F-nya agar benteng ini punya akses juga bermain di lajur F. Kemudian ada benteng C6 siap ditumpuk kawan di sini, awas hati-hati juga. Di sini gajah langsung blokade akses benteng. Kemudian kuda kembali ke F6 dan di sini ada gajah mundur ke C4 kawan. Untuk tekan pion yang di sini, susul benteng satunya langsung nanti juga di double di baris ke-7. Posisi Iren sudah sangat kolaps di sini kawan. Masih berharap dengan kekuatan benteng dan kudanya incar pion F2. Dilepas kawan, pion F2 lebih memilih benteng bergeser kemudian ditumpuk, dan Iren tidak berani ambil pion dengan benteng, tentu ancamannya di sini.
Kalau dengan kuda tetap kawan, benteng ini akan segera diangkat. Dan 5 langkah berikutnya bisa skakmat kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Memilih dengan pion H5, benteng E naik ke E7, kuda F6, backup petak terang kawan. Kemudian ada gajah ambil pion A6, Iran menyerah di langkah ke-43. Ancaman skakmat memang sudah bisa diantisipasi oleh Iran. Tapi Iran nanti akan kelabakan mengawal pion bebas di sini kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi, posisi Iran kurang bagus di sini. Gajah sangat kuat posisinya di sini untuk menghentikan pion mendapatkan area-area terang ini kawan. Sudah sulit Iran bermain jika melanjutkan permainan. Oke, kita ke game berikutnya dari permainan Chelsea Monica City melawan Tan Zhongyi. Chelsea pegang hitam juga kawan. Tan Zhongyi mengawal dengan pion D4. Kuda F6, pion C4, pion E6. Sepertinya Chelsea sudah mempersiapkan permainan Nimzo Indian Defense. Ditolak dengan anti Nimzo, kuda F3. Dan Chelsea melanjutkan dengan Queen's Indian Defense, pion B6. Permainan Queen's Indian Defense ataupun Nimzo Indian Defense kuda C3 terlebih dahulu gajah B4 Nimzo Indians. Pelopornya sama kawan, yaitu Aron Nimzowitsch asal Uni Soviet. Jadi satu perguruan kawan, pembukaan Nimzo Indian Defense ataupun Queen's Indian Defense pion B6 ini. Kemudian ada kuda C3, gajah B4, reposisi kembali ke bentuk Nimzo Indian Defense kembali kawan dengan variasi 3 kuda di sini. Menteri B3 tekan gajah, backup dengan pion C5 kawan, pion A3 terpaksa gajah sikat kuda C3 ambil balik oleh menteri, gajah B7. Kemudian ada pion E3, di sini rokade Chelsea, gajah E2 lanjut putih, kuda E4 serang menteri lanjut Chelsea, menteri mundur ke C2, dan di sini baku hantam langsung bisa dilanjutkan oleh hitam kawan, memilih dengan langkah kuda ke petak G5, dan didahului oleh putih akhirnya pion D pukul pion C5. Kuda pukul kuda terlebih dahulu temponya skak, ambil balik menggunakan pion G. Cantik permainan putih kawan, tujuannya jelas. Mendapatkan lajur yang sudah terbuka, semi terbuka dari sisi putih kawan, bisa dimanfaatkan oleh benteng dengan dukungan menteri. Kemudian ada pion B pukul pion C5, pion B3. Buka akses bagi gajah gelap, bermain bersama benteng nanti di lajur ini kawan, tekan petak G7. Sudah sangat jelas tujuannya, dan pion F5. Sayang sekali di sini Chelsea membuat langkah yang kurang presisi. Di sini sudah terlihat jelas kawan, ancaman dari putih adalah gajah gelap bermain di sini. Benteng siap juga mendukungnya kawan. Dengan mendorong pion F langsung ke F5, sulit bagi hitam untuk mengantisipasi tekan-tekanan itu kan. Baik nanti bermain dengan pion G6 atau bermain dengan pion F6 untuk menghadang diagonal gelap ini ataupun benteng di lajur G. Yang terkuat tadi menteri keluar ke petak H4 salah satu opsi juga. Atau melanjutkan pengembangan kuda C6 kawan. Tapi terburu-buru dengan pion F5. Kemudian gajah B7, menteri E7 kawan, kemudian benteng G1, benteng F7 untuk perkuat petak G7-nya. Di sini ada pion F4, hentikan laju pion agar tetap nanti gajah ini bisa ambil pion jika pion ini didorong dan mengawal dukungan bagi bentengnya nanti di lajur G. Kuda C6, menteri naik ke petak C3, 3 kali tekanan di sini kawan. Kemudian ada benteng ditumpuk di lajur F, rokade panjang pilihan putih kawan. Masih cukup kuat. Posisi pionnya ada di petak G6 di sini. Jangan sampai pion ini didorong maju kawan. Bahayanya skakmat satu langkah. Di sini pion D5, langkah cantik dari Chelsea. Kemudian gajah H5 serang benteng. Benteng naik kawan ke petak F6 sekaligus blokade di sini menghindari ancaman gajah juga. Pion C pukul pion D5. Pion E pukul pion D5. Benteng ambil balik pion D5. Dan Chelsea melangkah kuda D4. Sepertinya langkah yang cantik juga kawan. Dengan discover pada benteng menawarkan pertukaran kualitas. Tapi benteng punya kesempatan digeser serang menteri. Blokade oleh kuda E6. Yang menjadi masalah ada gajah E2. Reposisi ke center kawan. Untuk double pin nanti pada kuda. Terhadap menteri dan terhadap raja. Gajah mundur. Perkuat posisi kudanya karena ada gajah C4. Dan raja bergeser. Salah satu opsi kawan untuk menghindari pin di sini. Tinggal nanti menteri menghindari pin dari benteng. Tapi memilih blokade dengan benteng 8 naik ke F7. Geser raja terlebih dahulu ke area yang lebih tertutup kawan. Dan di sini pion H6 berikan ruang bagi raja. Kemudian ada pion didorong kawan. Dan di sini tidak diterima oleh Chelsea. Kalau diterima harapan dari putih berikutnya adalah pion F5 bisa didorong. Bisa mendapatkan kuda. Kalau disikat oleh benteng kalian ambil balik saja. Kalau diambil balik oleh benteng, kalian bisa melanjutkan korban benteng di sini kawan. Kalau diambil oleh menteri di sini,
kalian bisa melanjutkan dengan menteri pukul menteri kawan. Skak mat, kuda tidak bisa ambil karena posisinya kena pin. Memilih dengan raja bergeser untuk menghindari pin di sini, menghindari pin juga di sini kawan. Benteng E1 siap buka lajur E. Dan di sini menteri bergerak untuk menghindari pin. Kenapa tidak berlanjut seperti pion F pukul pion E4, langkahnya juga bagus kawan. Dan di sini mungkin benteng 5 yang turun ambil pion atau benteng bawah yang ambil pion E4. Tapi menghindari pin terlebih dahulu, lanjut Chelsea. Pion E pukul pion F5, kuda ke C7 kawan. Kemudian di sini gajah ambil benteng petak F7, menyerahkan kualitas Chelsea, ambil balik oleh benteng. Benteng ambil pion C5, selanjutnya bisa tekan kuda di sini, tekan menteri di sini nanti kawan. Ada menteri ambil pion F4 dan berlanjut pion F6. Pion G pukul pion F6, gajah C1 serang menteri, serang pion yang di sini juga. Menteri ambil pion H2 untuk jaga pion sekaligus jaga kuda kawan. Perlu dijaga kuda ini karena dapat tekanan. Blokade dengan pion F4, putus koneksi kawan. Menteri bergerak ke F2, kuda jatuh. Gajah F5 skak, raja bergeser ke A1. Dan di sini yang terkuat adalah gajah mundur ke petak G6, tapi memilih benteng pukul benteng. Harapannya diambil, menteri bisa ambil benteng yang di sini nanti. Tapi memilih menteri ambil pion F6 skak. Raja ke G8, benteng E8 skak, dan Chelsea menyerah di langkah ke-37. Satu langkah berikutnya bisa skak mat kawan. Dengan benteng ke sini skak mat. Itulah kawan 2 game kekalahan kita di babak ke-7 dari permainan Iren Karisma Sukandar dan Chelsea Monica Sihite. Sekarang agak berat kawan untuk mendapatkan medali walaupun masih ada kesempatan paling tidak bisa mendapatkan perunggu kawan. Tapi sayangnya juga harus bersaing dengan tim-tim yang lain. Kita doakan saja yang terbaik dan kita tunggu saja game-game berikutnya yang tersisa 2 game saja. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.